Assalamualaikum, selamat pagi, tetap semangat. Salam jas merah. Nah, kenapa Bapak ucapkan salam jas merah? Jas merah itu adalah singkatan dari jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, siapa yang mengungkapkan itu? Nah, perlu Anda ketahui bahwa itu adalah ungkapan dari seorang uh, the founding father atau dari seorang bapak proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Nah, kenapa beliau ucapkan? Bahwa beliau berpikir bahwa untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, maka siapapun anak bangsa, siapapun warga negara Indonesia ini, jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai jasa pahlawannya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kedua ini Bapak akan memberikan materi tentang aspek-aspek sejarah. Kalaulah minggu lalu Bapak sudah memberikan materi tentang pengertian sejarah, dan bahkan Bapak sudah mendengarkan pandangan-pandangan kalian tentang sejarah melalui voice note yang kalian kirim. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang berkaitan dengan pemahaman kita tentang sejarah dengan judul aspek-aspek sejarah. Baik, untuk itu Bapak akan tampilkan tayangan slide berikut ini. Anak, sekarang kita akan membahas tentang materi aspek-aspek sejarah. Nah, tentu berbicara aspek-aspek sejarah, apa saja sih yang masuk ke dalam aspek-aspek sejarah? Aspek-aspek sejarah itu merupakan bagian dari kajian ilmu sejarah, bagian dari cara berpikir atau cara memandang sejarah, sehingga bahwa peristiwa masa lampau itu dipandang sebagai sebuah cerita sejarah yang bermanfaat, yang bisa dipahami orang, sehingga bahwa dari cerita tersebut orang bisa mengambil satu nilai manfaat dari cerita tersebut. Nah, baik, berbicara aspek-aspek sejarah, ada 4 bagian aspek sejarah. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Nah, sejarah sebagai peristiwa, tentu kita melihat ada dikatakan bahwa sejarah itu real event. Apa itu real event? Real event itu adalah kisah nyata atau peristiwa nyata, yang tentu peristiwa nyata itu tidak terlepas dengan dibuktikan adanya fakta, adanya realita atau objektivitas. Nah, itu yang disebut dengan kisah nyata. Karena kalau hanya sekedar cerita atau penyampaian cerita dari orang tanpa dibuktikan dengan fakta, realita, dan objektif, maka cerita itu masih diragukan apakah itu benar-benar sebuah peristiwa nyata atau tidak, sehingga apakah kemudian bisa dikatakan sebagai sebuah cerita sejarah. Selanjutnya, bahwa sejarah itu mengungkap masyarakat pada zamannya. Tentu cerita sejarah yang ditulis, yang dibuat, mengungkapkan peristiwa masa lampau yang berkaitan dengan masyarakat pada zamannya. Contoh, peristiwa proklamasi kemerdekaan, peristiwa perang Bubat di Kerajaan Majapahit, atau peristiwa sejarah Eropa yang berkaitan dengan Renaissance, atau penaklukan Konstantinopel oleh Turki Utsmani, yang hari ini bahwa bagian dari peninggalan Turki Utsmani, Hagia Sophia, dikembalikan lagi menjadi masjid yang sebelumnya diperuntukkan sebagai museum, yang Hagia Sophia itu bagian dari peninggalan sejarah kejayaan Kesultanan Turki Utsmania. Nah, selanjutnya sejarah sebagai ilmu, bahwa peristiwa sejarah, cerita sejarah akan benar-benar dianggap sebagai sebuah sejarah, maka dia harus
memenuhi kajian-kajian ilmiah. Sejarah sebagai ilmu, maka dia harus memenuhi kriteria keilmuan. Bahkan ada dikatakan learning about the process of change, human life and their environment. Nah, sekilas bisa diartikan bahwa belajar adalah sebuah proses perubahan dari kehidupan manusia dan lingkungannya. Belajar sejarah berarti belajar tentang perubahan kehidupan manusia dan perubahan kehidupan lingkungan. Karena setiap saat kehidupan ini akan selalu berubah. Nah, apakah perubahan itu kemudian masuk dalam kategori sejarah? Itulah yang perlu dikaji secara ilmiah, secara sistematis, sehingga sejarah kemudian menjadi sebuah ilmu. Selanjutnya, sejarah sebagai seni. Kenapa sejarah disebut sebagai seni? Karena dalam pemaparannya, dalam proses menceritakan sejarah, ada unsur use imagination to explain. Menggunakan imajinasi untuk menceritakan sebuah peristiwa, sehingga apa yang diceritakan itu menjadi satu daya tarik di dalam proses sejarah. Selanjutnya, sejarah sebagai kisah, story, narration. Nah, sejarah sebagai kisah itu di dalamnya mencakup unsur memori, impression, prediction. Apa itu? Peristiwa itu adalah peristiwa masa lampau. Tetapi peristiwa masa lampau sangat erat kaitannya dengan apa yang terjadi hari ini, apa yang ada dengan kondisi hari ini. Kondisi hari ini tentu akan munculkan prediksi ke depan itu seperti apa. Ya. Contoh misalkan peristiwa proklamasi, dampaknya hari ini apa? Dampaknya hari ini adalah bahwa kita menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Kedepannya apa? Kedepannya tentu supaya kemerdekaan itu tetap bisa kita pertahankan, supaya kita tidak kembali lagi dijajah oleh orang lain atau bangsa lain, tentu kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai hal yang positif, mengisinya dengan belajar, mengisinya dengan membuat karya dan prestasi-prestasi, sehingga bangsa lain tidak lagi ingin menjajah lagi kita untuk di masa akan datang. Nah, sekarang setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bapak tentang aspek-aspek sejarah, untuk menutup materi kita hari ini, Bapak akan memberikan satu pertanyaan untuk kalian, atau katakanlah tugas hari ini yang nanti kalian jawab melalui voice note seperti biasa. Kalian jawab saja, kirim ke grup, ya. Pertanyaannya adalah, coba kalian ceritakan satu peristiwa sejarah atau satu peristiwa yang kalian anggap sebuah peristiwa sejarah dalam kehidupan kalian. Ya, ceritakan saja secara singkat. Sehingga Bapak mau tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang sejarah pribadi kalian. Karena ada juga sejarah yang menceritakan tentang sejarah pribadi atau yang disebut dengan biografi sejarah. Baik, itu saja tugas untuk kalian yang Bapak berikan untuk hari ini. Tetap semangat, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Ingat, sekali lagi, salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan.